Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar Yordan Teens? Dahsyat, luar biasa. Yes, saya diberkati. Ya, puji Tuhan, pastinya terang semua diberkati di dalam Tuhan Yesus. Saat ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Di hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Agustus tahun 2020, dalam bentuk ibadah aras jemaat Remaja Gami Yordan Rentan Weru yang masih dilaksanakan secara online. Namun saya yakin dan saya percaya bahwa ibadah saat ini tidak akan mengurangi rasa semangat dan sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu, saya mempersilakan kita masing-masing untuk saat teduh. Saat ini kita akan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih banyak buat kesetiaan Tuhan yang sampai saat ini Tuhan kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan, kami juga Tuhan mau berterima kasih buat kesempatan yang indah di malam hari ini yang Kau sediakan bagi kami, teman-teman remaja dan pembina remaja yang boleh datang beribadah kepada Tuhan. Bapak, saat ini ibadah kami akan kami mulaikan. Tuhan sertai, Tuhan pimpin agar ibadah ini boleh berjalan dan boleh selesai dengan baik. Tuhan berkati juga masing-masing kami yang mengikuti ibadah. Biarlah Tuhan kami boleh fokus dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus, ini doa kami, ini permohonan kami. Dalam nama Yesus, amin. Masuk Tuhan Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak jika sampai saat ini Tuhan kami masih boleh lagi beribadah. Bapa, sebelum kami lebih jauh dalam ibadah saat ini, kami sadar Tuhan, kami manusia yang melakukan kesalahan Tuhan, yang mengakibatkan dosa. Maka dari itu Tuhan, dan kerendahan hati kami sujud menyembah Tuhan. Kami meminta ampun Tuhan. Tuhan, tolong ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk beribadah saat ini. Bapa, ampuni kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Salam sejahtera bagi kita semua, buat seluruh pembina dan adik-adik remaja. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan pada ibadah saat ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan membaca serta merenungkan sabda firman-Mu. Pimpin kami, beri hikmat atas kami, dan Roh Kudus bekerja atas kami, supaya kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan
Bacaan kita terdapat dalam Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20 dengan judul Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak, ke jurusan mata air ular, naga, dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dari pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Geshem, orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Kakak-kakak pembina dan adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari seorang Nehemia? Nehemia adalah seorang juru minum raja, atau bisa dikatakan dia pelayan untuk minuman raja, seorang pelayan yang sangat dipercayai oleh raja. Bayangkan kalau minuman yang disuguhkan untuk raja itu ada racunnya, pasti rajanya langsung meninggal dunia. Jadi posisi penting yang ditempatkan Tuhan untuk Nehemia adalah posisi yang sangat juga menguntungkan bagi dia untuk menjadi seorang pesuruh Allah atau nabi Allah dalam hal pembangunan tembok Yerusalem yang kita baca saat ini. Nehemia mendapat kesempatan dari Tuhan Allah untuk menjadi seorang tokoh untuk membangun tembok Yerusalem yang hancur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari Nehemia kita belajar bagaimana menjadi seorang anak Tuhan yang harus jujur, harus berbakti kepada Tuhan. Apapun pekerjaan kita, apapun posisi kita, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Belajarlah dari seorang Nehemia.
Walaupun posisinya begitu strategis, begitu dekat dengan seorang penguasa, tetapi dia tetap dekat dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan mau atas dia, dia lakukan. Yang kita belajar saat ini, lewat bacaan saat ini, kita lihat Nehemia pergi untuk melihat tembok yang hancur. Dan di situ dia hanya diam. Dia tidak begitu menggembar-gemborkan berita atau rancangan Allah atas umat Israel, atas dirinya untuk membangun tembok Yerusalem. Di situ dia hanya datang bersama beberapa orang dan juga seekor binatang yang menjadi tunggangannya untuk memeriksa keadaan tembok Yerusalem yang hancur. Dan dia bekerja pada malam hari untuk melihat itu semua. Dan bukan hanya itu, ada juga tantangan di mana mereka mengolok-olok pekerjaan dari Nehemia dan teman-temannya. Mereka berpikir itu pekerjaan yang mustahil dan tidak mungkin terjadi. Tetapi apa kata Nehemia? Tuhanlah yang bekerja atas itu semua. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina, tidak lama lagi kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sebagai tulang punggung gereja dan negara. Oleh karena itu, mari kita semua, baik pembina maupun adik-adik remaja, menjadi generasi muda yang unggul, menjadi generasi muda yang bisa diandalkan. Jangan menjadi anak muda yang bermalas-malasan, tetapi menjadi anak muda yang bersemangat meraih cita-cita. Jangan pernah gentar dengan apapun. Kita harus meyakini bahwa Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Tuhan tetap melindungi, memimpin kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan pernah ada keraguan atas hidup kita. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bacaan ini juga, kita melihat walaupun ada tantangan, walaupun banyak olok-olok, tetapi apabila kita tetap setia dekat dengan Tuhan, semuanya itu pasti berhasil. Tantangan itu pasti ada dalam hidup. Pergumulan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita berserah penuh kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan bekerja atas kita semua. Dengar baik saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan ada selalu di depan kita, menolong kita, memegang tangan kita. Di tengah situasi dan kondisi yang masih belum pasti saat ini, mari kita sebagai pemuda dan remaja, kita berdoa kepada Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Dan tetap semangat dalam belajar untuk menggapai cita-cita. Mungkin sudah mulai ada kebosanan dalam belajar daring atau belajar online. Tetapi marilah kita, selama kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, mari kita pergunakan waktu itu. Kita gunakan waktu yang Tuhan berikan atas kita untuk belajar. Dan jangan lupa, kita selalu bawa dalam doa untuk negara kita, untuk bangsa kita, supaya negara ini boleh keluar dari permasalahan yang sementara melanda Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami, di mana Engkau masih memberikan kesempatan, masih memberikan kesehatan,
masih memberikan nafas hidup atas kami semua, sehingga kami masih boleh melewati hari-hari ini dengan segala baik. Bahkan hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu. Tuhan berkati terus kami, jaga kami, dan lihatlah orang tua kami dalam hidup mereka sehari-hari, dalam mereka mencari nafkah kehidupan untuk membiayai kami. Tuhan, kiranya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ini doa kami di dalam nama Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan berdoa syafaat dan doa akan dipimpin oleh teman kita, Excel Supit. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas berkat dan kasih-Mu kami telah melaksanakan ibadah kami dengan baik. Ya Tuhan, tadi kami sudah membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Tuhan berkati itu agar firman-Mu itu dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami mulai dari presiden, wakil presiden, sampai seluruh jajaran-jajarannya. Juga kami mau berdoa untuk para medis yang sedang bertugas dalam wabah corona ini. Tuhan kiranya memberkati mereka sehingga mereka dapat bertugas dengan baik. Ya Tuhan, hanya doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, ibadah kita boleh selesai dengan baik. Saya ajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan, karena atas tuntunannya lah ibadah kita boleh selesai sampai saat ini. Juga terima kasih ada Excel dan Kia yang saat ini sudah mengambil bagian dalam ibadah kita. Juga kadim kita malam hari ini, Kak Farli Rondonuwu, terima kasih banyak. Juga seluruh teman-teman remaja, bahkan pembina remaja yang ada yang boleh mengambil bagian untuk mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan